Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika kali ini. Jangan lupa klik tombol di bawah ini. Terima kasih. Iya, kita berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Ini kita membahas soal-soal UTBK, terutama di materi aritmatika sosial. Ini TPS ya, di pengetahuan kuantitatif. Atika dan Budi bekerja di perusahaan B setiap pekan selama 5 hari. Setiap hari mereka bekerja selama 6 jam. Atika mendapat kenaikan gaji 20% sehingga gajinya menjadi 30.000 per jam. Sementara itu, Budi mendapatkan kenaikan gaji 10% sehingga gajinya menjadi 3.696.000 rupiah per bulan. Sebelum kenaikan gaji, persentase selisih gaji Atika dan Budi terhadap gaji Atika adalah, nah, kita ambil Atika itu misalkan A. Nah, uang Atika A itu gaji sebelum kenaikan ya. Kemudian Budi adalah B. Nah, sekarang setiap hari mereka bekerja selama 6 jam. Nah, kita fokus ke sini dulu. Atika mendapat kenaikan gaji. Nah, yang semula Atika itu A saja, karena mendapat kenaikan gaji berarti ditambah 20%. 20% dari A jadinya 0,2A ya. Uangnya menjadi 30.000 per jam. A ditambah 0,2 adalah 1,2A sama dengan 30.000. Maka uang Atika atau gaji Atika mula-mula itu adalah 30.000 dibagi 1,2, hasilnya 25.000 per jam. Nah, karena bekerjanya selama berapa ini? 6 jam dan sepekan. Sepekan itu 1 minggu itu 5 hari. Kita hitung aja, kita kalikan bahwa Atika gajinya per bulan berapa? Yaitu 25.000. Ini sebelum kenaikan ya. Sebelum kenaikan 25.000 dikali 6 karena 6 jam ya sehari, dikali ada berapa hari? Yaitu dalam 1 minggu 5 hari, kalau 1 bulan ada 20 hari. Ya, sama dengan 3 juta. Nah, ini kita cari sebelum kenaikan. Oke, itu gaji Atika. Sedangkan gaji Budi ya. Ini ada keterangan. Budi mendapatkan kenaikan gaji 10%. Berarti Budi ditambah 10% itu adalah 0,1 B ya, tetap 10%-nya dari Budi sendiri itu menjadi uangnya 3.696.000 rupiah per bulan. B ditambah 0,1 B adalah 1,1 B sama dengan 3.696.000. Maka gaji Budi sebelum kenaikan adalah 3.696.000 dibagi 1,1, maka hasilnya adalah 3.360.000 ya. Ini gaji Budi per bulan. Ini per bulan, ini juga per bulan. Ini sebelum mengalami kenaikan ya. Nah, pertanyaannya selisih ya, selisih gaji Atika itu berapa persen? Sekarang kita ambil selisihnya. Karena besaran Budi berarti 3.360.000 dikurangi 3 juta, hasilnya adalah 360.000. Nah, pertanyaannya itu adalah persentase terhadap mana? Terhadap gaji Atika. Nih, terhadap gaji Atika. Jadi persentasenya 360.000 terhadap gaji Atika, berarti per gaji Atika 3 juta ya, dikali 100%, maka hasilnya 36 bagi 2, 12 ya.
coret, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pas ya. 36 bagi 2, 12%. Jawabannya adalah C. Jelas ya? Itu soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2. Jumlah uang Dita dan Gadis adalah 102.000. Jika 20% uang Dita diberikan kepada Gadis, uang Gadis akan menjadi 70% dari uang Dita sekarang. Nih, hati-hati ada kata sekarang. Selisih uang mereka adalah, nah, sekarang kita lihat bahwa Dita itu saya tulis D, Gadis G ya. Uang Dita, semula Dita, kemudian 20% diberikan kepada Gadis. Berarti kan 100% ya. Uang Dita sekarang. Nah, sekarang itu adalah yang semula 100% dikurangi 20%, yaitu 80% D. Ya, tetap Dita ya. Sekarang kita tulis bahwa jumlah uang mereka D ditambah G itu sama dengan 102.000. Nah, jika uang Dita 20% diberikan, berarti 0,2%-nya Dita ya, ditambah diberikan Gadis, berarti ditambah Gadis, itu hasilnya akan menjadi 70% dari uang Dita sekarang. 70%, 0,7 ya, kali uang Dita sekarang ini 0,8D kali 0,8D. 0,2D ditambah G sama dengan 0,7 dikali 0,8, 0,56D. Kita kumpulkan yang sejenis. G sama dengan 0,56 D dikurangi 0,2D. G berapa? 0,36D. Nah, ini si Gita ya. Nanti kita substitusikan ke persamaan ini. Oke, ini saya anggap persamaan 1, ini persamaan 2. Jadi substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Persamaan 2 G-nya ya, kita tulis lagi D ditambah G sama dengan 102.000. G-nya itu adalah 0,36D sama dengan 102.000. Ya, berarti D ditambah 0,36D adalah 1,36D sama dengan 102.000. Kita lanjutkan bahwa nilai D adalah 102.000 dibagi 1,36 ya. Kita cari dulu bahwa nilai 102.000 dibagi 1,36 yaitu 75.000. Nah, udah ketahuan uang Dita ya, Dita 75.000. Sekarang substitusikan bahwa nilai D ditambah G, substitusi lagi D ditambah G itu sama dengan 102.000 ya. Nah, D-nya adalah 75.000, maka nilai G adalah 102 dikurangi 75.000 yaitu 27.000. Ini uang Gita. Pertanyaannya selisih ya. Selisihnya yang besar kurang yang kecil. Selisih 75.000 dikurangi 27.000. Berapakah itu? Hasilnya adalah 48.000 rupiah. Oke, jawabannya A ya. Jelas ya? Sangat mudah sekali. Kita lanjutkan soal berikutnya.
Kita masuk ke soal nomor 3. Sebuah mobil mengalami penurunan harga 40%. Pada tahun kedua, mobil ini mengalami penurunan lagi 30% dari tahun pertama. Ini kata kuncinya. Jika harga mobil tahun kedua 84 juta, jadi harga mobil tersebut saat masih baru, berarti sebelum mengalami penurunan ya, pertanyaannya. Nah, yang mula-mula, kita tulis mula-mula dulu. Mula-mula harga saya tulis A ya. Nah, ketika mengalami penurunan berarti harga di tahun pertama yaitu semula A mengalami penurunan dikurangi 40%, 0,4 A ya, 40% dari A itu sendiri, 1 kurangi 0,4 adalah 0,6 A. Nah, ini harga yang pada tahun pertama. Selanjutnya pada tahun kedua juga mengalami penurunan lagi 30% dari tahun pertama. Ingat, 30% dari tahun pertama. Berarti 0, nah tahun pertama kan sisanya ini ya. 0,6A berarti dikurangi 30%. 0,3 kali tahun pertama ya ini. Ya, kali 0,6A itu sendiri. Maka 0,6A dikurangi 0,3 dikali 0,6, 0,18A. Sama dengan yaitu 0,42. Ini untuk tahun kedua. A ya, masih mengandung A. Ini H2. Ini H1. Maaf. Ini harga di tahun pertama yang setelah mengalami penurunan. Selanjutnya, jika harga mobil pada tahun kedua 84 juta ya udah, berarti kita masukkan tahun kedua itu kan 0,42A itu sama dengan harganya 84 juta. Ya. Berarti harga mula-mula itu 84 juta dibagi 0,42. Maka harga sebelum penurunan atau harga yang masih baru 84 dibagi 42, 0,42 ya. Kan 2, ini nolnya tambah 200 juta. Ini harga mobil masih baru. Oke, jawabannya B. Ya, udah ya. Oke, selanjutnya nomor keempat. Lulu membeli sebuah tas sekolah dengan harga 140.000. Ia ingin menjual tas tersebut dengan memberikan diskon 20% harga jual tas sekolah agar Lulu tetap mendapatkan laba sebesar 40% adalah, nah kita lihat yang paling belakang dulu. Jadi si Lulu itu ingin mendapatkan laba tetap 40%. Nah, ini abaikan dulu ya diskonnya. Kita fokus ke sini. Laba atau harga jual ya. Laba dulu. Laba atau harga keuntungan ya. 40%, 40 per 100 dikali harga pembelian. Nah, sama dengan 56.000 rupiah. Nah, kemudian harga jual sebelum dia memberikan diskon, otomatis yang dia terima gitu, yang diterima Lulu, Lulu itu mengharapkan 140 kan harga beli, ditambah dia mendapatkan keuntungan 56.000, jadi dia harus menerima bersih 196.000. Ini yang diharapkan. Nah, pertanyaannya kan harga jual tas bukan ini ya, tapi dia kan mengeluarkan diskon 20%. Jadi kan harus lebih banyak dari ini. Maka harga dikurangi 20%. Jadi harga sesungguhnya, harga yang dia tawarkan kepada customer H dikurangi karena mendapatkan diskon 20%,
Berarti 20 per 100, 0,2 H ya, itu sama dengan ini 196.000. Setelah dia memberikan diskon, dia menerima ini gitu. Jadi H kurangi 0,2 yaitu 0,8 H, maka 196.000. Jadi harga yang dia tawarkan atau yang dicantumkan adalah ini 196.000 dibagi 0,8 yaitu 245.000. Nah, ini harga yang dia cantumkan. Kemudian dia memberikan diskon 20% dari harga ini. Nah, yang dibayarkan 196. Dia tetap mendapat keuntungan 40% itu. Ya. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga yang menonton atau mempelajari materi-materi UTBK sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.